Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan yang baik, semangat untuk hadir di dalam ibadah yang pada kesempatan ini saya boleh diberikan kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sehubungan dengan beberapa hari yang lalu, Kamis yang lalu, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Maka saya ingin mengajak kita merenungkan betapa kebangkitan ini memiliki arti yang begitu penting bagi kita orang percaya. Dan dari bacaan yang kita akan pelajari nanti, Efesus 1, 15-23, saya memberikan judul bahasa Inggrisnya Walking from Victory, ya. Jadi berjalan dari kemenangan. Jadi saudara, kita bukan berjalan menuju kemenangan, tetapi kita berjalan dari kemenangan, ya. Tentu kemenangan Kristus yang dianugerahkan kepada kita, ya. Jadi saudara, hari kenaikan itu memisahkan Yesus dengan para murid, ya. Dan perpisahan itu secara manusia menyedihkan, ya. Saya dalam waktu 2 minggu ini mungkin ada semacam 6 orang yang saya kenal meninggal, dan saya hadir 5 diantaranya, ya. Ada keponakan, ada papanya meninggal, tapi papanya saya tidak bisa hadir karena di Ambon, saya lagi di luar negeri. Terus ada orang gereja itu 2, ya, dan kenalan yang lain, ya. Ada tadi saya sebutkan ke Pak Gembala, pendeta hamba besar yang besar namanya Nus Remas itu juga meninggal, dan itu saya sempat hadir. Dan pada saat saya hadir, saya bersisipan dengan wakil presiden. Saya pikir ada orang penting lain yang meninggal, ternyata tidak. Beliau juga hadir di kedukaan Pak Nus Remas ini, ya, yang memang pemimpin kita, pemimpin Kristen yang luar biasa. Nah, saudara, tetap di dalam kalau kita baca di dalam bacaan-bacaan tentang kenaikan, ya, setelah melihat Yesus naik, para murid itu pulang dengan penuh sukacita, saudara, ya. Nah, jadi saudara, itu sesuatu yang luar biasa, dan di situ kita percaya Roh Kudus membuka mata mereka, ya. Wah, Tuhan memenuhi banyak janji yang diucapkannya, ya. Menderita, mati, bangkit, sekarang naik ke surga. Jadi saudara, kalau semua ini dipenuhi oleh Tuhan kita, maka seluruh janjinya itu akan Dia penuhi, saudara, ya. Oh, nanti kita akan bertemu dengan Dia, kita akan dimuliakan, kita akan tinggal di tempat di mana tidak ada air mata, tidak ada kedukaan, tidak ada sakit penyakit, ya. Wah, itu akan terjadi, sehingga para murid ini kemudian betul-betul bersukacita, saudara. Dan di samping itu juga mereka melihat kalau Yesus hadir, maka Yesus ada di satu tempat, mereka tidak bisa bersama dengan Yesus, ya. Tapi ketika Yesus naik ke surga, Dia menjadi raja di atas segala raja, dan kemudian Dia mengutus Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, maka kehadiran Dia itu bukan sekedar di satu tempat saja yang kita dari jauh mengamati, tetapi hadir di dalam hidup kita, saudara. Seperti saudara sekarang punya handphone, ya. Ya, punya handphone, ya. Handphone itu melekat dengan kita, dan di situ kita bisa berrelasi, ya, dengan orang-orang lain, ya. Tidak perlu kita pergi ke satu tempat di mana telepon itu ditaruh, ya. Kalau zaman dulu ada telepon, kita mau komunikasi ke situ, saudara, telepon, cari orangnya harus ke telepon. Sekarang tidak perlu, di handphone sini aja, langsung, ya. Jadi saudara, kehadiran Tuhan itu seperti itu, ya. Sekarang Dia hadir di dalam pribadi, lepas pribadi daripada kita, ketika kita percaya dengan Dia. Nah, karena itu saudara, saya ingin mengajak merenungkan tema ini dengan tema berjalan dari kemenangan, ya. Dari bacaan Efesus 1, 15-23. Mari kita baca bergantian. Jadi saudara, ayat ini sungguh indah, tetapi saudara kalau tidak memperhatikan dengan konsentrasi, ya, maka saudara kehilangan jejak, ya.
Karena bacaan ini adalah satu kalimat yang di dalam bahasa aslinya itu nyambung aja gitu saudara ya. Tapi di dalam nyambung itu ada poin-poin yang dikemukakan dan ada uraian-uraian, kemudian balik lagi ke poin selanjutnya begitu ya. Jadi tidak mudah. Jadi saudara nanti baca lagi di rumah, baca lagi, saudara akan mendapatkan betapa indahnya apa yang kita baca ini. Mari kita baca Efesus 1 ayat 15 sampai 23 ya. Saya baca 15, saudara 16 hingga selesai. Judulnya adalah doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Jadi ini isinya doa saudara ya. 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu, bukan roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, supaya dengan kekuatan kuasanya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhannya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya, mengalami berkat-berkat-Nya. Jadi itulah bacaan kita saudara ya. Jadi ini tentu ditulis oleh Paulus di tengah jemaat yang tertekan oleh situasi ya, situasi di Efesus. Efesus itu sekarang sudah tinggal puing-puing ya di Turki ya, di Turki. Nah, jadi saudara pada saat itu di Efesus ini ada satu keajaiban dunia ya, yaitu kuil yang sangat besar ya, kuil dewa Artemis ya, yang kuil itu begitu besar dan ya ada begitu lama menguasai suasana batin masyarakat pada waktu itu ya, sehingga pengaruhnya kepada budaya, kepada ekonomi dan seluruh kehidupan masyarakat yang sangat bertentangan dengan orang percaya saudara, sehingga itu membuat orang percaya yang masih baru itu tertekan ya, karena mereka tidak percaya sama sekali tidak percaya dengan Dewi Artemis ya. Padahal Dewi Artemis begitu pengaruhnya begitu besar ya. Saudara kalau pernah ke India ya, kalau di Indonesia kan tidak terlalu kelihatan, paling masjid-masjid ya. Kalau di India patung-patung ada di mana-mana saudara. Jadi itu dan mempengaruhi orang India ya. Itu kalau ini ya kita baru datang tertekan juga saudara, karena terasa sekali ini suasana kuasa gelap ya, yang dipancarkan oleh patung-patung itu ya. Nah, saudara, di samping itu masyarakat di sana kemudian banyak praktek sihir ya. Mereka itu seperti orang-orang tua kita yang dari mana, dari timur, dari mana, yang punya susuk ya, pokoknya punya alat-alat untuk memiliki kekuatan gelap itu ya, punya jimat ya. Orang-orang lama banyak ya, mungkin sekarang masih ada, saya tidak tahu ya, tapi saya tahu orang ini dulu punya jimat sehingga matinya susah ya. Ya, banyak yang seperti itu ya, yang dilepas baru bisa mati dengan tenang ya. Jadi saudara,
masyarakat Efesus, ya, waktu itu banyak yang pegang jimat, yang yang menggunakan karena merasa hebat, menggunakan untuk menekan orang lain. Ya. Nah, orang percaya tidak pakai jimat, saudara, ya, gitu ya. Dan saudara, kekuasaan politik Roma juga sangat menekan orang percaya, saudara. Kenapa? Karena Kaisar Roma itu minta disembah sebagai Allah. Jadi saudara merasa terancam karena mereka kalau tidak kelihatan menyembah Kaisar itu, mereka akan ditangkap, dipersekusi. Ya, jadi itulah suasananya, saudara. Dan disitulah kemudian Paulus mendoakan, saudara, ya, agar mata mereka melihat bahwa yang berkuasa itu bukan Dewa Artemis, bukan Kaisar Roma, tetapi Kristus yang sudah naik ke surga. Ya. Dan itu tidak, saudara, itu tidak bisa sekedar belajar, ya, sebagai pengetahuan, ya, tapi perlu Tuhan sendiri yang bekerja di dalam mata batin, mata hati jemaat supaya bisa melihat, ya. Ya, seperti di tempat ini Allah ada, tetapi kita tidak melihat, ya. Sehingga banyak di antara kita ya sambil ibadah, sambil pikiran kemana, sambil main handphone dan sebagainya, ya. Tapi saudara, kalau mata batin kita ini dicelekkan, wah, kita gentar, saudara, ya. Allah hadir. Pada zaman sekarang ini Allah Maha Hadir. Jadi kita tidak sembarangan di dalam ibadah kita. Nah, saudara, itulah yang didoakan oleh Paulus, ya. Dan doa itu nanti kalau kita baca keseluruhannya, dimulai dari hati jemaat itu sebenarnya sudah ada Roh Kristus itu, ya, sudah ada keselamatan, berarti sudah ada Roh Kudus, ya. Itu di ayat-ayat awalnya. Kemudian yang didoakan adalah mata hatinya, ya, mata hatinya supaya mengalami pencerahan rohani, ya, jadi bisa melihat, ya, lebih jelas lagi, ya. Kemudian doanya melibatkan tahta Kristus, ya, di mana Kristus itu begitu berkuasa setelah dia naik ke surga, ya. Kalau tidak mata batin kita tidak melihat, maka ya Kristus tidak ada, ya. Tapi itu yang didoakan, ya, bahwa Kristus itu ada, memerintah, maha kuasa untuk kita, ya. Dan kaki Kristus, di sini ada tentang kaki Kristus, ya. Kaki Kristus berarti itu kemenangan Kristus, ya. Ya, pada zaman dahulu itu kaki menginjak leher musuh yang dikalahkan. Jadi kaki Kristus melambangkan kemenangan total atas musuh, ya. Dan tubuh Kristus kita ini, saudara, yang menikmati kemenangan dari Kristus itu. Karena itu tema kita adalah hidup dari kemenangan, ya, dari kemenangan Kristus. Itulah, saudara, sedikit gambaran bacaan kitab, ya. Nah, saudara, bacaan ini sebenarnya luar biasa dan mungkin kalau tidak direnungkan dengan pelan-pelan, kita bisa tersesat, ya, di dalam memahaminya. Maksudnya kerangkanya seperti apa, ya. Nah, jadi nanti saudara baca ulang, ya, dan di situ saudara bisa melihat di dalam bacaan kita ini ada dua pokok doa, ya. Pertama adalah pengucapan syukur, itu ayat 15-16. Nah, ayat 17 sampai 23 itu adalah pokok doanya, ya. Pokok doanya yang isinya adalah supaya mata hati jemaat ini dicelekkan, ya. Nah, yang pertama pengucapan syukur. Jadi saudara, ayat 15 dan 16 itu Paulus mengucap syukur atas jemaat, ya, atas jemaat di tempat ini. Saya mengucap syukur, ya. Kenapa? Karena Paulus melihat iman di dalam jemaat itu kepada Tuhan Yesus, ya, dan mengucap syukur bahwa mereka saling mengasihi, gitu, saudara, ya. Bahwa ini berarti mereka betul-betul orang yang sudah diselamatkan, ya, karena mereka beriman kepada Tuhan Yesus, tidak sekedar tahu nama itu, tetapi percaya, menyerahkan hidupnya, bersandar, beriman kepada Tuhan Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Yesus, ya, sebagai Tuhan Yesus. Tuhan itu berarti yang memegang
otoritas ya, yang maha kuasa, yang ditaati. Orang-orang yang percaya dari Efesus ini taat kepada Tuhan, ya, tidak sekedar tahu, tidak sekedar percaya, tetapi taat sebagai Tuhan dan Yesus berarti yang menyelamatkan. Jadi mereka percaya bahwa keselamatan mereka adalah dari Tuhan Yesus. Itu satu tanda. Tanda kedua adalah mereka mengasihi semua orang kudus. Jadi wah, ini berarti mereka betul-betul diselamatkan karena saling mengasihi satu terhadap yang lain, tidak hanya sebagian-sebagian tapi semua, gitu saudara ya. Itu ada di ayat 15 sampai 16 ya. Jadi saudara, kasih ini adalah tanda yang nyata ya. 1 Yohanes 3:14 mengatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup ya, berarti selamat, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 16. Jadi saudara, kalau ada orang mengatakan dia percaya, dia selamat, tapi tidak ada kasih kepada sesama, maka klaimnya itu diragukan ya, kemungkinan tidak benar atau dia belum bertumbuh ya. Itu di 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan kalau kita melakukan apa saja tetapi tidak disertai dengan kasih, kita itu seperti gong yang berkumandang atau canang yang gemerincing. Jadi sia-sia ya, kosong. Jadi saudara, iman yang benar itu beriman kepada Allah, tapi juga mengasihi kepada sesama ya. Ada unsur yang ke atas vertikal, ada unsur yang horizontal ya. Jadi kalau iman tanpa kasih itu berarti mati saudara ya. Tidak ada artinya. Iman tanpa kasih itu mati ya. Nah saudara, mungkin ada juga orang saling mengasihi tetapi tidak ada imannya kepada Tuhan dan Tuhan Yesus. Maka iman itu atau kasih itu adalah kasih sesama manusia biasa saja ya. Tidak ada keselamatan di dalamnya. Jadi iman yang menyelamatkan adalah iman yang bersandar kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dinyatakan terbukti atau ada bukti-buktinya di dalam sikap para jemaat ini yang saling mengasihi semua, tidak membatasi. Yang muda, yang tua mengasihi yang tua, yang muda mengasihi yang muda, ya, yang ganteng yang ngasih yang ganteng. Nggak begitu saudara ya. Orang percaya yang sejati mengasihi siapapun, tidak melihat latar belakangnya, tidak melihat penampilannya. Ya, itu saudara ya, itu ucapan syukur. Jadi saudara, mari kita jemaat GKRI Sola Gracia ini memeriksa iman kita ya. Apakah kita percaya Yesus Tuhan kita itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, menyandarkan hidup kita kepada Dia, dan apakah hati saya ini mengasihi semua jemaat dan orang-orang Kristen di luar sana, atau saya hanya mengasihi orang tertentu ya. Nah, saudara, mari kita lihat diri kita ya dan bertobat ya. Itu. Nah, itu nomor 1 saudara ya. Ya, saudara, setelah itu Paulus melanjutkan dengan doanya, yaitu doa yang mendoakan agar mata hati jemaat ini dicerahkan ya, melalui 2 hal ya. Satu adalah melalui agar jemaat ini memiliki roh hikmat dan roh wahyu. Yaitu bukan 2 roh ya, itu 1 roh ya, roh hikmat dan roh wahyu. Dan kemudian dia juga mendoakan di ayat 18 agar terjadi pencelikan ya mata hati itu ya, sehingga mata hatinya itu terang gitu saudara ya. Itu. Jadi kedua hal ini kita simpulkan bahwa Paulus mendoakan agar jemaat mengalami pencerahan mata rohaninya ya. Melalui apa? Melalui memiliki roh hikmat dan wahyu, dan
mata hatinya dibikin terang gitu saudara ya. Nah jadi saudara harus tahu ya, orang percaya ini perlu bertumbuh ya, dan karena tidak disulap ya. Memang keselamatan seperti disulap. Saudara dari tidak selamat jadi selamat, itu tidak bisa dikerjakan ya. Itu adalah anugerah ya. Tapi untuk kemudian dia menjadi orang percaya yang bertumbuh, yang Tuhan inginkan, yang kembali ke gambar yang Tuhan buat semula-mula itu, yang semakin mulia itu perlu proses saudara. Dan inilah yang terjadi di dalam hidup kita. Nah saudara, kalau di dalam hidup kita ini kita tidak melihat dunia rohani itu ya dengan mata rohani kita, maka kita tidak bertumbuh saudara ya. Hidup percaya kita jadi begitu-begitu saja ya. Itu. Nah, jadi saudara, yang didoakan adalah satu, memiliki roh hikmat dan wahyu ya. Jadi itu bukan didoakan Roh Kudus hadir di dalam hidup orang itu saudara ya. Karena orang ketika percaya ya dengan benar, Roh Kudus hadir di dalam hidup orang itu ya. Alkitab mengatakan begitu ya. Nah, tapi saudara, yang didoakan adalah rohnya itu memiliki roh hikmat dan wahyu gitu ya. Memiliki roh hikmat dan wahyu. Ini wahyu, hikmat ya. Hikmat ya, itu tidak sekedar pengetahuan ya, tetapi melihat segala sesuatu ya dari sisi bagaimana Allah melihat kehidupan ya. Jadi kalau melihat macam-macam persoalan itu melihatnya dari sisi Allah ya. Dan jadi ini mempengaruhi bagaimana dia melihat dan kemudian tentu memutuskan kehidupannya ini ya. Ya, dia bisa melihat saudara ya, saya misalnya anak muda memilih pacar aja ya. Ini hebat ya, tapi dia tidak punya iman. Wah, Tuhan mengatakan jangan berpasangan dengan yang tidak sepadan, dan kemudian bisa melihat, wah kalau saya berpasangan dengan dia nanti tidak berkenan kepada Tuhan, dan kemudian hidup saya akan seperti apa ya. Itu hikmat roh, jadi kecenderungan untuk menerima kebenaran itu saudara ya. Itu yang didoakan oleh Paulus ya. Dan kemudian roh wahyu ya. Jadi saudara, supaya jemaat ini memiliki roh yang dengan punya kecenderungan percaya kepada firman, dan matanya itu gampang dibuka ya. Jadi wahyu itu arti dasarnya membuka selubung ya, membuka selubung. Jadi saudara, itu seperti kalau saudara mengadakan pertunjukan di sini Natalan ya, ini kan ditutup ya. Di sini sudah ada pemainnya yang macam-macam itu ya, yang sudah didandanin ya, sudah siap main, ada musik, ada macam-macam dekorasi hebat ya. Tapi ketika ditutup saudara, itu tidak lihat ya. Jadi ya cuma layar gitu aja. Nah, ketika disingkap ya, itu diwahyukan, maka orang melihat, wah itu siapa. Saudara kemudian menikmati apa yang ditampilkan. Jadi saudara, yang didoakan roh kita ini memiliki kecenderungan untuk menerima hikmat Allah dan mudah ya disingkapkan kebenaran untuk kita ya. Itu perlu didoakan ya oleh pemimpin kepada jemaat ya. Jadi saudara, kenapa kok perlu didoakan itu? Dikatakan di ayat yang sama, agar untuk mengenal Dia dengan benar ya, supaya mengenal Dia Kristus dengan benar ya. Jadi mengenal itu betul-betul tahu ya. Dan mengenal itu bukan sekedar tahu, tapi juga memiliki kedekatan ya. Itu kata yang digunakan mengenal Dia itu adalah yada ya. Yada artinya bukan sekedar tahu, tetapi tahunya itu punya hubungan. Kayak saya bilang saya saya tahu Prabowo ya, tahu saya, tapi saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Prabowo ya. Tapi kalau saya tahu istri saya, wah betul ya,
saya tahu tanggal lahirnya kapan, seperti apa, dan buat tahu, dan saya punya hubungan dengan dia, ya. Itulah tahu di sini, saudara. Jadi tujuannya apa? Supaya kita mengenal dia dengan benar, ya. Kita tahu dengan jelas Yesus itu siapa. Kita punya hubungan yang dalam dengan dia, ya. Kita punya hubungan yang terus-menerus. Jadi bukan sekedar pengetahuan yang teoritis, saudara, ya. Bukan sekedar banyak STH, ya. Setelah STH, wah, perilakunya nggak kayak orang yang takut Tuhan, ya. Itu taunya hanya sekedar tahu teori saja, saudara, ya. Atau taunya katanya, ya. Kata pendeta begini, kata enggak begitu, saudara, ya. Betul-betul saya tahu Kristus itu siapa, ya. Jadi saudara tahu dengan benar, ya. Sehingga kita bisa berjalan dengan dia yang benar itu, ya. Sehingga kita kemudian memiliki kehidupan yang berbeda karena kita kenal Tuhan kita dengan benar, ya. Dia itu seperti apa, ya. Dia itu kasih, dia itu penuh kuasa dan sebagainya itu. Nanti kita akan lihat, ya. Itu adalah doa pertama, saudara, ya. Dan doa yang menyambung dengan itu adalah supaya ia menjadikan mata hatimu terang, ya. Jadi hatinya itu punya roh, ya, yang diwarnai oleh kecenderungan menerima hikmat dan wahyu, tapi kemudian dikerjakan oleh roh, ya, supaya menjadi terang, ya. Nah, jadi terang itu kalau tadi wahyu itu ilustrasinya adalah tertutup begini, maka kalau terang tidak terang ini adalah lampu ini, saudara, ya. Kalau tadi belum dinyalakan maka gelap, ya. Kalau toh bisa lihat samar-samar, saudara, ya, tapi begitu di saklarnya dihidupkan maka terang, udah nggak kelihatan, ya. Nah, itulah, saudara, yang didoakan agar jemaat ini terus-menerus mengalami diterangi sehingga matanya itu bisa melihat kebenaran, ya. Bisa melihat kebenaran tentang Kristus, ya, tentang Kristus yang adalah Raja di atas segala raja itu, saudara, ya. Jadi doanya dicerahkan, ya, dengan apa? Dengan memiliki roh yang benar, ya, kemudian dikerjakan oleh roh itu supaya terang. Jadi saudara, betapa Paulus melihat betapa pentingnya orang mengenal Tuhan itu dengan benar, ya. Sehingga hidupnya itu berbeda dengan kalau tidak mengenal, saudara, itu, ya. Nah, saudara, kenapa kok ini didoakan, ya? Kenapa kok ini didoakan? Maka ada 3 hal, saudara, ya. Nanti saudara bisa teliti di bacaan itu. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengharapan, ya, yang terkandung di dalam panggilannya. Pengharapan. Kedua, untuk mengetahui kekayaan warisan Allah bagi kita. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui kehebatan kuasanya itu, ya. Jadi, saudara, kenapa kok mata kita perlu dicelikkan seperti itu? Maka pertama, agar kita ini mengerti, ya, bahwa kita ini sebagai orang percaya memiliki pengharapan, ya, yang terkandung di dalam panggilannya. Jadi, saudara, kalau kita menjadi orang percaya, ini bukan karena diajak orang tua atau diajak teman, ya, untuk ke gereja, ya, tapi karena Tuhan panggil melalui cara apapun, ya. Bisa orang tua, bisa teman. Kalau saya ini diajak teman ke gereja, ya. Jadi, saudara, kita ini dipanggil, ya, ditetapkan, dipilih, ya. Tuhan kejar masing-masing kita ini dengan segala caranya, akhirnya menjadi percaya, dipanggil, saudara, ya. Dan di dalam panggilan seperti ini, ya, ini ada kekayaan, saudara, ya, ada pengharapan, ya, ada sesuatu yang dipanggil ini bisa berharap, ya, itu, saudara, ya. Jadi ini bukan main-main, ini adalah panggilan, ya, dan panggilan itu memberikan pengharapan, dan pengharapan itu
di dalam bacaan di dalam Alkitab adalah pasti, gitu saudara. Kalau pengharapan terhadap yang di dunia ini kan mudah-mudahan, saudara, ya, kayak misalnya kita ganti presiden, mudah-mudahan ekonomi kita membaik, mudah-mudahan keamanan membaik, mudah-mudahan kesejahteraan masyarakat meningkat. Tapi belum tentu, saudara, ya, belum tentu, ya. Tetapi kalau di dalam Alkitab yang disebut pengharapan itu pasti, ya, pasti, pasti, karena ini dari panggilan, ya, panggilan. Kemudian juga dari apa yang sudah dikerjakan itu, ya, dari penebusan yang harus berkorban di salib, ya. Jadi sungguh ini adalah pengharapan yang pasti, ya, bahwa suatu kali kita itu akan mendapatkan apa yang dijanjikan, pasti. Nah, apa yang dijanjikan, maka ini juga didoakan, ya, di doanya supaya kita itu tahu, ya, bukan saja pengharapan itu kita miliki, ya, kita sebagai orang percaya jalan di dunia ini punya pengharapan, ya. Dan pengharapannya apa? Nah, maka kita didoakan supaya mengetahui kekayaan warisan, ya, kekayaan warisan. Di ayat ke literatus C, ya, betapa kayanya kemuliaan bagian dari Allah yang ditentukan bagi orang-orang kudus, bagi kita, saudara, ya. Jadi ada bagian itu di dalam bahasa aslinya bisa atau lebih baik diterjemahkan warisan, ya, warisan. Jadi sesuatu yang akan diberikan, sudah pasti itu, saudara, ya, itu, ya. Jadi ada kekayaan warisan yang didoakan agar kita tahu apa itu, ya, sehingga itu kemudian mewarnai bagaimana kita hidup, ya. Nah, saudara, dikatakan bahwa warisan itu di dalam ayat 14 sebelumnya kan kita baca dari 15, ya, di dalam ayat 14 itu dikatakan dijamin oleh Roh Kudus, ya. Jadi saudara, kepada kita ini diberikan Roh Kudus yang menjadi deposito, down payment, uang muka, ya, panjar untuk menyelesaikan, ya, perjalanan hidup kita sampai selesai. Jadi kayak beli rumah, panjar 25%, nanti kita cicil, saudara, ya. Jadi Tuhan juga memberi panjar dengan Roh Kudus, ya, supaya pasti nanti selesai, ya, nanti Tuhan akan penuhi, ya, supaya kita disempurnakan pada waktunya, ya. Nah, saudara, dikatakan juga kekayaan ini melampaui yang dipikirkan manusia, ya. 1 Korintus 2 ayat 9 yang ditulis oleh Paulus juga mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati kita, itulah yang diberikan Allah kita bagi kita. Jadi saudara-saudara nggak bisa membayangkan surga itu seperti apa, ya. Hanya diberitahu tidak ada air mata, ya, tidak ada sakit penyakit. Tapi bagaimana tidak kepikir, tidak kebayang, ya, tidak timbul di dalam pikiran kita, saudara, ya. Itu yang akan diberikan kepada kita, kita. Nah, juga dikatakan bahwa kita ini 1 Korintus Kolose 1 ayat 12, kita ini adalah ahli waris bersama dengan Kristus, ya. Jadi saudara, kekayaan yang itu adalah kita berbagi dengan Kristus. Jadi Kristus ada di mana, kita akan ada di situ, saudara, ya. Nah, jadi saudara, kalau kekayaan yang kita belum bisa bayangkan itu adalah sesuatu yang pasti kita akan miliki, maka saudara, kita hidup di dunia harusnya memiliki pola pikir yang berbeda, ya. Mungkin saat ini kita hidup dalam sakit penyakit, dalam kesusahan, ya, ekonomi pas-pasan, ya. Tetapi saudara, itu adalah bagian proses di mana kita sedang dipersiapkan untuk pada satu kali menerima warisan yang mulia itu. Jadi karena itu saudara, sungguh kita kalau tidak celik mata kita orang yang sangat miskin, ya. Tetapi ketika mata kita melihat semua itu, ya, orang-orang rasul-rasul ini kan orang miskin semua, saudara, ya. Tidak punya apa-apa, saudara, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya onta, ya. Ya, hidup dari dukungan jemaat yang pada waktu itu juga miskin, ya.
tapi mereka tidak seperti orang miskin, saudara ya. Nah, itu saudara yang kita perlu miliki ya, sehingga kita ini merasa meyakini bahwa kita ini adalah orang warga surga, bangsawan dari surga ya, yang sedang jalan ya, dan dalam perjalanan kita tidak bawa apa yang kita miliki, saudara ya. Kita saya kesini ya lumayan bawa mobil ya, lumayan bajunya bagus ya. Tapi di rumah sana saya punya banyak hal yang saya nggak bawa, saudara ya. Saya punya rumah, saya punya pohon, saya punya kulkas isinya banyak makanan, saudara. Saya nggak bawa, saudara ya. Tapi saya datang ke sini dengan kepercayaan diri, saudara ya. Saya tidak merasa, aduh nanti gimana hidup saya. Enggak, saudara ya. Tenang-tenang aja, saudara. Nah, saudara, kita juga harus membayangkan diri kita itu warga surga yang dengan kekayaan nggak kita bisa bayangkan ya, sedang di dunia. Di dunia kita nggak bawa itu semua, saudara. Dan dikatakan bahwa ini apa yang diberikan itu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. 1 Petrus 1 ayat 4 ya. Jadi itu yang di sana itu kalau di kulkas itu bisa busuk ya, berapa lama busuk. Ini nggak bisa, saudara. Itu tidak akan binasa, tidak dapat cemar, tidak ada kotoran yang bisa mengotori apa yang kita miliki di sana itu. Ya. Dan tidak bisa layu ya. Keindahannya itu terus seperti itu saja, saudara. Itulah ya. Nah, jadi saudara, mari dengan kesadaran seperti ini kita ingat Roma 12 ayat 11, janganlah kendor kerajinanmu, miliki roh yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, itu saudara. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga adalah saudara, supaya kita itu mengetahui kehebatan kuasanya. Ya, kehebatan kuasanya. Surah ayat 19 sampai 23 ini banyak ya, dan itu surah dia menulisnya itu berlapis-lapis sedemikian rupa untuk menggambarkan betapa hebat kuasanya itu yang diperuntukkan bagi kita ya. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya ya. Betapa hebatnya itu ayat 19. Jadi saudara, kuasa itu ya, yang hebat itu disediakan bagi kita. Ya, disediakan bagi kita. Jadi saudara, untuk melawan macam-macam kekuatan yang melawan iman kita, maka kita perlu kekuatan ya, kuasa ya. Yang tidak main-main, saudara ya, karena ada kuasa gelap, ada kuasa manusia ya, ada kuasa dunia yang menggoda kita. Bagaimana kita melawan semua ini supaya iman kita itu teguh? Maka kita memerlukan kuasa, dan kuasa itu harus hebat, dan kuasa hebat itu ada di dalam Kristus yang disediakan bagi kita ya. Dikatakan kuasa itu melampaui batas ya, hebat ya, melampaui batas. Hebat itu artinya melampaui batas, saudara ya. Jadi hebat di ayat 19 itu berarti melampaui segala kuasa ya, melampaui segala kuasa. Jadi seperti melempar sesuatu yang melampaui ya. Kalau di sini sudah kuasa maka dilampaui ya, dilampaui. Dan hebatnya kuasa itu. Jadi betul-betul sesuatu kekuatan yang tidak terbayang, saudara ya, yang Tuhan miliki dan yang diberikan kepada orang yang percaya ya. Dan kuasa itu, saudara, sudah dibuktikan di dalam Yesus yang mengerjakan macam-macam ya. Dia kalau tengking sakit keluar, saudara ya. Kuasa gelap ya diusir keluar, saudara ya. Ini badai, angin disuruh tenang, saudara ya. Dan yang disebut di sini adalah bahwa kuasa itu ditunjukkan atas maut ya, di mana Yesus bangkit dengan kuasa itu, oleh kuasa itu, gitu saudara ya. Jadi saudara, maut itu adalah kuasa yang terbesar yang musuh terbesar yang ditakuti manusia ya. Musuh besar yang ditakuti manusia yang normal ya. Kalau orangnya nggak normal, utangnya banyak ya, ya mungkin dia udah mati aja gitu, saudara ya. Tapi kalau normal, orang itu takut mati, saudara ya, karena mati itu nggak bisa dilawan, saudara ya.
Kalau saya lihat beberapa orang yang meninggal ini, wah iya saudara, nggak bisa dilawan ya. Ya, tapi puji Tuhan, kalau kita percaya Tuhan, mata kita tercelik, maka kita bisa mengatakan mati adalah untung ya. Mati adalah untung. Itu perlu mata kita dicelikkan, saudara. Kalau kita nggak celik, wah mati itu celaka, saudara ya. Apa yang akan terjadi di sana? Itu, saudara ya. Jadi, saudara, kuasa itu begitu hebat ya, begitu hebat, melampaui segala batas kuasa yang ada, ditunjukkan atas maut yang begitu ditakuti oleh manusia ya, di manusia. Dan saudara, kuasa itu disebutkan di situ melampaui ya pemerintah. Jadi pemerintah bisa bikin macam-macam, tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, Tuhan bisa membatalkan dengan gampang, saudara ya. Ya, ekonomi kita 8%, tahu-tahu perang teluk sana, saudara ya. Langsung tidak bisa lagi bicara macam-macam 8% sekali itu, saudara. Ya bisa, saudara ya. Jadi itu menunjukkan betapa kuasa Tuhan itu nyata di atas segala kuasa, di atas pemerintah, di atas penguasa ya. Jadi saudara, orang yang berkuasa itu yang bisa mengatur macam-macam itu ya. Ya saudara, kalau Tuhan sudah mau menunjukkan kuasanya, dipanggil aja ya. Selesai sudah urusan, saudara ya. Jadi segala kuasa itu tidak bisa, segala kekuasaan, kerajaan yang begitu otoriter tidak bisa melawan kuasanya. Dan bahkan tiap-tiap nama. Jadi kalau ada nama yang punya kuasa, maka nama itu pun di bawah kuasa Tuhan kita. Ya. Saudara, kalau misalnya kita ini diintimidasi oleh penyakit yang serem ya, misalnya kanker. Nah, ada namanya, saudara, kanker. Maka kanker itu pun di bawah kuasa Tuhan kita. Ya. Tuhan dengan mudah bisa menyembuhkan, walaupun kadang-kadang kanker itu juga menjadi jalan Tuhan memanggil orang ya. Jadi yang penting, saudara, nama itu berkuasa atas kanker. Tidak akan bisa mengganggu iman kita, saudara. Ya, apakah kita dipanggil melalui kanker atau kanker itu disembuhkan, saudara ya? Ada kenalan saya itu, bukan kenalan, cerita ya tentang tantenya. Dia kanker, datangin hamba Tuhan, keluarga didoakan, sembuh. Tapi ibu itu bilang, saya tidak mau sembuh, saya mau bersama dengan Yesus. Saya sudah melihat dia. Kalau sudah melihat kemuliaan surga, pasti dia tidak mau ke dunia, saudara ya. Nggak mau, saudara ya, karena sesuatu yang begitu hebat yang nggak kebayang ya, dibandingkan dengan hidup di dunia yang ya makin menua, makin kotor, makin polusi dan sebagainya ya. Jadi saudara, yang penting nama apapun tidak bisa menghancurkan iman kita, saudara ya. Apakah itu ekonomi ya, saudara hidup bangkrut ya, saudara percaya dia, maka pasti dia mencukupkan dan melindungi iman saudara ya. Ayub itu sudah habis-habisan keluarganya, hartanya, fisiknya, saudara ya, istrinya, tapi imannya tetap teguh, saudara ya. Itu membuktikan bahwa kuasanya itu di atas segala kuasa, saudara. Itu poin pertama, saudara ya, kuasanya ya terbukti ya. Jadi dibuktikan di dalam sejarah. Dan poin ketiga ya, itu adalah bahwa kuasanya itu kemudian adalah kuasa yang ditetapkan memerintah ya di atas jemaat ya. Jadi dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya ya. Kristus, di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala ya, sebagai kepala, dan jemaat yang adalah tubuhnya. Jadi saudara, kuasa yang besar itu ada di tangan Kristus sekarang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu ya, dan dia adalah kepala kita, saudara ya. Bahasa aslinya itu juga hampir kayak kepala ya, kepala. Dan kita adalah tubuhnya, atau bahasa Yunaninya soma ya. Jadi saudara,
nanti di dalam kerajaan itu kalau sudah sempurna, maka Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Ya. Jadi saudara, jadi kuasa yang begitu besar itu, ya kuasa yang begitu besar itu ada di tubuh, ada di Kristus, dengan tubuhnya adalah kita. Ya. Berarti saudara, kalau kuasa itu, kalau Kristus mengalahkan dengan tubuhnya, ya berarti dia itu menggunakan kita, saudara, ya dia itu akan menggunakan kita karena kita adalah di bagian di mana Tuhan itu melangkah, ya. Jadi kita membayangkan, ya, Kristus kepala, kemudian jemaat, kita tubuhnya. Maka saudara, kuasa itu mengalir dari kepala kepada tubuhnya, kepada kita, saudara, ya, untuk melawan dunia ini, gitu, saudara, ya, melawan kuasa-kuasa yang ada di dunia yang mencoba menghancurkan iman percaya kita. Jadi saudara, tidak akan ada bisa kekuasaan apapun, ya, katakan komunisme di Cina, ya, atau agama seberang yang menganiaya macam-macam itu, saudara, ya, membunuh dan sebagainya itu, ya, itu tidak akan mampu mengalahkan kita semua, saudara, ya, yang dimana kuasanya bukan dari pribadi kita, tetapi dari Kristus yang berjalan dengan kita sebagai tubuhnya, ya, itu, saudara, ya. Jadi saudara, karena itu tadi, saudara, ya, janganlah hendaknya kerajinan kendor, rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan, karena kuasa itu menyertai kita. Jadi itulah renungan kita hari ini, saudara, ya. Jadi mari kita mengingat kembali betapa apa yang Tuhan lakukan hingga kenaikannya itu sungguh sesuatu yang luar biasa, karena itu menuju puncak, ya, puncak di mana Kristus kemudian memerintah, ya, memerintah. Nah, saudara, pengetahuan ini tidak akan menjadi apa-apa di dalam hidup kita, ya. Biasa kita hidup sebagai orang percaya biasa-biasa saja kalau kita tidak melihat itu, saudara, ya. Karena itu kita berdoa, ya, kita mendoakan, ya, gembala mendoakan, ya, agar kita itu melihat itu, ya. Kita mengalami pencerahan sehingga kita bisa melihat, saudara, ya. Dan itu dari apa yang kita baca adalah bermulanya dari roh kita ini, saudara, ya. Sesuatu yang paling dalam yang menguasai hidup kita, roh itu, ya. Agar kita ini bisa punya hikmat, punya wahyu, ya, dan kemudian Tuhan terus-menerus membuat terang, ya. Jadi saudara, mari kita itu, ya, membuka diri pekerjaan Roh Kudus itu, ya, roh kita disempurnakan, ya, dan setiap kesempatan itu Tuhan membuka, ya, menerangi, ya, mata kita sehingga kita melihat, ya, dan kita bisa hidup berdasarkan itu, ya, untuk saudara melihat betapa kuasanya itu di atas segala sesuatu, sehingga kita tidak perlu takut, ya. Jadi kalau baru lulus takut nggak dapat kerjaan, atau takut sudah kerja takut tidak dipromosi dan sebagainya. Saudara, lihat di balik semua kuasa ini, kuasa Allah yang jauh melampaui, ya. Jadi tidak perlu takut, saudara, ya. Saya juga dulu takut nggak dapat kerjaan, dapat kerjaan. Takut saya lama-lama usaha, takut usaha ini, ya, kena krisis macam-macam 98, ya. Krisis apalagi, krisis COVID. Wah, gimana ini, ya. Tapi saudara, kuasa Tuhan di atas itu sehingga semua itu tidak ada apa-apanya, gitu, saudara, ya. Lewat begitu saja dengan cepat, ya. Sampai sekarang, saudara. Jadi saudara, kuasa itu di atas segala-galanya, dan kuasa itu untuk kita bisa gunakan, ya. Jadi dia menjanjikan penyertaan, saudara, ya. Jadi kita hidup aja di dalam iman kita, percaya dia, ya, sebagai orang percaya, maka dia menyertai dengan segala kuasanya, ya. Karena dia kepala, kita tubuhnya, saudara, bersama dengan dia. Karena itu, saudara, kita itu berjalan, ketika berjalan bersama dia, maka kita berjalan dari kemenangan. Karena Tuhan sudah menang atas
kematian dan segala sesuatu, ya. Kematian itu adalah puncak, ya, karena itu adalah sesuatu yang paling sulit dilawan, ya. Sekarang ini orang cari pengetahuan supaya lebih awet muda, saudara. Suplemen, operasi, ya, apa macam-macam, saudara, ya. Ada yang berani dibekukan, terus nanti dihidupkan kapan gitu, ya. Itu pengetahuan itu berkembang luar biasa, sudah melawan kuasa yang mematikan ini, ya. Tapi saudara, itu tidak bisa, ya, karena Alkitab mengatakan satu kali kita akan mati, ya. Jadi dan mati itu bagi orang percaya adalah sesuatu yang jalan menuju kemuliaan, saudara. Ya, daripada merosot terus, rambut makin rontok, ya, gigi makin rompong, terus, ya, tubuh makin lemah, ya, lebih baik di sorga, saudara, ya, di sorga, ya, kemudian nanti dibangkitkan dengan tubuh mulia, tubuh yang seperti tubuh Kristus yang kalau jalan bisa kemana saja gitu, ya, tidak sakit, ya, tidak cemar. Karena itu saudara, doa ini sungguh penting, ya, kita melihat itu, ya, mau mengalami itu, ya. Jadi begitu kuat di dalam pengetahuan kita itu, tahu dan kemauan, ya, itu loh, saudara, ya. Ada orang yang tahu tapi tidak mau, saudara, ya. Ada orang yang tahu rokok itu tidak baik tapi tidak mau berhenti merokok, saudara, ya. Nah, kita mau tahu dan hati kita itu mau, ya, itu yang kita doakan, yang perlu kita doakan, ya. Kalau tidak, kita tetap tidak bisa memilikinya, ya. Itu apa yang kita renungkan. Dan saudara, untuk aplikasinya mari kita berdoa seperti Paulus itu, ya. Ketika kita menghadapi persoalan, ya, Tuhan buka mata batinku untuk melihat Tuhan bekerja di balik semua ini, ya, untuk kebaikan saya, ya. Kalau semuanya sesuai dengan yang saya mau, ya, bagaimana saya bisa mengalami pertumbuhan, ya. Tuhan mengatakan segala sesuatu Dia izinkan terjadi untuk kebaikan kita. Mari kita melihat, berdoa seperti hal-hal seperti itu, saudara, ya. Tidak marah sama Tuhan, tidak kok begini lagi, ya, atau Tuhan angkat ini, ya, masalah yang saya hadapi ini. Tapi mari kita berdoa supaya dicerahkan, ya, dan dicerahkan itu melihat maksud Tuhan dan juga melihat kuasa Tuhan yang akan bekerja di balik semua itu untuk kebaikan kita, ya. Poin kedua, saudara, sudah berkali-kali, mari kita melihat siapa diri kita, dan karena itu, saudara, mari kita memiliki roh yang menyala-nyala tadi, yang membuat kerajinan kita tidak kendor untuk melayani Dia, ya. Nanti saudara ketemu Dia tidak akan menyesal, saudara, ya. Tapi kalau saudara tidak mau melayani Dia, nanti ketemu Tuhan, saudara ingat-ingat, wah, di dunia saya nggak lakukan apa-apa, ya. Ya, sedih, saudara, ya. Padahal begitu banyak waktu yang saya gunakan untuk olahraga, mungkin untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, ya, untuk nonton, ya, untuk handphone, sosial media, ya. Semuanya tidak ada artinya di sorga, saudara, ya. Media sosial tidak digunakan lagi di sorga, ya. Jadi saudara, ketika saudara di surga bersama dengan Tuhan, melihat itu, saudara akan sedih. Wah, saya kok sudah menyia-nyiakan waktu. Karena itu, saudara, mari sekarang ini dengan waktu yang masih ada, miliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Dia, ya, melayani Dia. Dan yang ketiga, saudara, adalah kuasa itu, saudara. Jadi, saudara, mari kita apapun yang kita hadapi, kita tahu kuasa itu untuk kita dan kita klaim kuasa itu, saudara. Jadi, saudara, saya juga bukan orang yang bolak-balik melayani mengusir kuasa gelap, ya. Tapi satu kali ada anak yang datang, dia bilang, mbaknya kerasukan. Wah, gimana cara orang kerasukan, ya? Wah, tapi saya ingat, ya, tengking. Wah, sudah saya datangi sama ibu, tengking, wah, dia matanya membesar, ya. Tengkingmu marah, ya. Karena padahal mbaknya biasanya halus gitu, ya, tapi itu seperti itu. Tapi saudara, kita tekuni, lama-lama dia
lemes. Nah, mari kita klaim ya, menghadapi apapun ya, sakit, penyakit dan sebagainya, mari kita klaim kuasanya itu. Jadi saudara, mari kita berjalan keluar dari tempat ini dengan pikiran ya, dengan hati ya. Kita ini adalah orang yang menang bersama dengan Kristus. Mari kita berjalan di kantor kita, di tetangga kita dengan pikiran kemenangan seperti itu ya.